Selamat siang, selamat sore. Ketemu lagi di Motovlog Padang. Hari ini sore Kota Padang cerah. Jangan lupa Kawan, subscribe ya. ini adalah bekas kecelakaan kemarin, kecelakaan kereta api di perlintasan palang pintu jembatan Taman Siswa Nadia. Kita saat ini menjalani ke Bandara Kali panjang 8 km atau lebih, ya 8 km. Batang Kali dibangun atas saat pemerintahan Gubernur Hasan Baswedan atau lebih, kemudian lama saya juga lupa, gunanya untuk menangkal derasnya aliran air atau banjir, pengendalian banjir lebih tepatnya untuk Kota Padang. Seperti di Jakarta itu ada Kali Ciliwung. Nah, kalau di Padang itu kita punya Bandara Kali. Bandara Kali itu namanya berasal dari Bandara Kali, artinya itu banda itu adalah sungai atau selokan atau bisa dibilang parit. Kali itu yaitu dikerjakan itu dikaruk, berarti ini adalah bekas, hanya dibuat dari dikeruk gitu, bukan dari sungai alami. Tapi menurut saya ini adalah sungai alami yang diperbesar, lalu dimodif atau diperbaiki pinggir-pinggirannya dengan mengasih grid batu atau fondasi yang lebih kokoh. Terbukti sangat efektif sekali Bandara Kali berfungsi di Kota Padang untuk derasnya aliran air dari atas, terutama dari arah bypass sana. Ada bermacam-macam anak sungai yang dari sini. Ini aliran hulunya yaitu ke atas Indarung, bahkan melewati juga Lubuk Begalung. Karena apa? Di sisi kiri dan kanan dibuat jalur, bisa dibilang ini jalur tikus atau enggak jalur utama untuk masyarakat, tetapi jalur ini dibilang cukup ramai karena alasannya jalur ini dinilai lebih cepat melintas jalan utama kita. Kalau dari tadi awalnya kita dari masuk di jembatan Taman Siswa menuju Lubuk Begalung itu lebih cepat daripada kita harus melewati jalur Jati yang notabene kalau jam-jam pulang kantor ini jam 5 jam 6 ini sangat macet. Kota Padang sejak diketuai, dikomandai oleh Bapak Buya atau yang lebih sering disebut Pak Yeldi Ansarullah, cukup berkembang pesat dan sangat sangat berkembang pesat, terutama dalam sektor pembangunan di Kota Padang. Begitu hari pertama beliau dilantik sebagai wali Kota Padang pada periode awal. Program awalnya yaitu mengeruk semua selokan atau parit yang ada di kota yang biasanya banjir. Contohnya yang saya ingat dulu itu di Permindo, awal pertama dia kota ini diangkat, langsung tugas pertama itu mengeruk parit di Jalan Permindo. Dan sekarang walaupun memang nggak hujan lebat, tapi lumayan lah untuk mengurangi volume angin jatuh ke bawah. Nah, ini
jalur Bandara kali ini kita harus memutus dulu, nggak bisa jalan, kita harus berputar dulu ke arah jalan Endak, masuk lagi ke jalur. Nah ini bisa ya, kalau di tadi itu namanya jalur Para Kopi, dan sekarang ini namanya jalur apa ya, lupa saya. Aduh, bentar ini saya lupa. Ini bisa dibilang Bandar Bakauli sangat ramai untuk para motor yang ingin lebih singkat daripada lewat jalur utama. Kalau di sini biasanya nih jalur Mo ke belakang dekat Sutomo. Biasanya di sini juga banyak perumahan penduduk. Masih di jalur Bandar Bakauli. Dibilang cukup ramai, padat di kanan. Biasanya ini orang pergi ke Lubuk Begalung, ke Gambiran, arah ke Bisang sana. Nah, di sini juga ada beberapa perumahan residen yang dibangun karena mengingat ini sudah jalur di aman tsunami ya. Kubu Dalam ya, barunya kayak ini Kubu Dalam. Kalau tadi jalurnya Para Kopi, sekarang Kubu Dalam. Diingatkan untuk para pengendara harus hati-hati karena di jalur sini sangat sempit sekali karena terbatasnya akses lahan sempit. Tidak bisa, apabila selisih mobil aja udah repot. Namun kembali lagi pemerintah sudah mengakomodasi adanya jalur samping, yaitu yang diplaster sama depan untuk mempermudah memperdekat juga jalan samping ini. Walaupun itu sebenarnya ini bukan jalur resmi yang depan ini. Cukup ramai aktivitas lalu lintas di sini karena ya pulang kantor jam 6. Nah di sini cukup langka juga kita bertemu kawan perapatan. Oke, kita lewat ke kiri. Kalau lurus itu jembatan Kembar Marakalan. Kita sekarang melewati, kita sudah meninggalkan jalur Bandar Bakauli karena kita sampai ke bypass. Ini yaitu jalur Kampung Pisang. Ini juga jalur kecil, jalur lama sebenarnya, dahulu dimanfaatkan masyarakat ke paut. Sebenarnya dahulu ada mobil yang bisa angkutan yang masuk sini, karena berkembangnya waktu dan berkembangnya masyarakat yang sudah memiliki kendaraan sendiri, jadi angkot-angkot di sini masih suri, kadang ada kadang enggak gitu, tapi pasti ada. Apalagi sekarang dipersulit sekolahnya masih daring online, sehingga tetap muka di sekolah kan
ada dan angkot juga sepi. Jalur ini Parak-Parakah ya, jalur Parak-Parakah cukup ramai karena juga jam pulang kantor. Cukup unik Kota Padang ini, ya seperti kita tahu yang kemarin, Kota Padang ini kalau masyarakatnya paling banyak itu tinggal di arah pinggir-pinggir kota. Jadi mereka itu bertempat tinggal di pinggir kota, lalu bekerja ke tengah, ke pesisir atau arah ke pusat kotanya. Jadi apabila udah jalur pulang, nah ini jalur ini sudah macet. Ada beberapa akses, yaitu jalur Suranji, jalur Siteba, jalur Lubuk Begalung, jalur Tarik. Nah, rata-rata seperti ini semua. Apabila udah jam pulang kantor atau jam pergi kantor, ini sangat ramai. Oke, karena udah sampai yang bypass, kita dulu atau vlog kita sore ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di motovlog kita selanjutnya. See you.